Oke, saya lanjut ya. Terkait dengan pengertian data, ini teman-teman silahkan dibaca sendiri ya. Seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan, saya tidak akan menjelaskan pengertian, silahkan dibaca sendiri aja. Saya mulai dari jenis data menurut sumber pengambilannya. Nah, jenis data menurut sumbernya ini teman-teman juga sudah paham betul antara data primer dan data sekunder. Di mana data primer itu adalah sumbernya langsung dari orang yang kita wawancarai atau orang langsung atau data sumber langsungnya. Jadi tanpa perantara sama sekali. Sementara data sekunder itu sumbernya bisa dari laporan-laporan, bisa dari tulisan-tulisan orang tersebut, dan seterusnya. Nah, ini data primer dan data sekunder, teman-teman sudah paham betul. Apalagi kalau teman-teman sudah mulai KTTA ya, sudah mulai belum KTTA? Belum ya? Baru pembagian dosen, Pak. Baru pembagian dosen, oke. Apalagi nanti kalau teman-teman sudah mulai KTTA, nah data-data ini nanti banyak teman-teman sebutkan tuh di KTTA tuh. Datanya data primer, data sekunder, dan seterusnya. Intinya kalau primer itu langsung dari objek penelitiannya. Mau itu sumbernya, narasumbernya langsung, dia tidak ada apa istilahnya? Tidak ada barrier antara narasumber atau objek penelitian dengan kita sebagai penelitinya. Sementara data sekunder, walaupun dia berupa catatan ya, catatan yang ditulis oleh narasumber diberikan ke kita, maka catatan tersebut kita katakan sebagai data sekunder. Mau catatan, laporan, kajian, walaupun dari narasumber langsung ya, itu kita sebut sebagai data sekunder. Nah, ini bedanya data primer dan data sekunder. Teman-teman udah biasa ya, ini saya next saja. Nah, terkait data menurut waktu pengumpulannya, ini juga sering kita gunakan di penilaian. Ada data yang sifatnya time series, ada data yang sifatnya cross section. Nah, untuk time series ini datanya dikumpulkan secara berseri atau dari waktu ke waktu. Dari waktu ke waktu ya. Contohnya laporan keuangan. Kita kumpulkan data 2016, 17, 18, 19, 20 sampai 2021 nih. Untuk membuat proyeksi 2022, 2003, 2024, 2025 dan seterusnya. Data time series ini menjelaskan perkembangan suatu kondisi dari sebuah bisnis atau sebuah objek penilaian. Data time series ini ya menjelaskan perkembangan dari sebuah bisnis atau sebuah objek penilaian. Apapun objek penilaian, misalnya berupa perumahan atau properti residensial. Kita bisa melihat bagaimana supply demand-nya properti tersebut dari data time series. Itu tidak hanya data pada waktu tertentu saja atau data di tahun tersebut saja. Nah, data time series ini selain tadi digunakan untuk melihat pertumbuhan atau perkembangan perusahaan dalam pendekatan pendapatan, ternyata dapat juga digunakan untuk penilaian dengan pendekatan aset. Kita melihat berapa banyak kebutuhan dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Capex-nya itu berapa besar. Itu untuk melakukan penilaian dalam bisnis tersebut. Yang berikutnya adalah data cross-section. Data cross-section inilah data yang terkumpul dalam satu waktu, tapi bisa menjelaskan keadaan pada waktu tersebut. Datanya cuma satu waktu, tapi bisa menjelaskan banyak hal terkait dengan keadaan, kegiatan, transaksi, atau apapun di waktu tersebut. Nah, dalam laporan keuangan, data cross-section ini bisa kita temui di laporan arus kas. Arus kas untuk pendanaan, arus kas operasional, arus kas investasi. Dari laporan arus kas ini kita tahu nih, oh perusahaan sedang ekspansi. Dilihat dari mana? Arus kas investasinya besar, pendanaannya kecil. Atau perusahaan sedang kesulitan. Dari mana tahu kesulitan? Karena pendanaannya besar sekali, investasinya nggak ada sama sekali. Nah, ini terkait dengan cross section. Mas Fikri ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Pak. Oke. Maaf lupa nge-mute, Pak. Oke, siap. Kirain ada yang mau tanya ini gitu. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini data cross section ini contohnya tadi ya, data terkait arus kas tadi. Walaupun cuma 1 tahun arus kas tersebut, tapi kita bisa tahu bahwa perusahaan ini sedang memiliki investasi yang besar, atau sedang ekspansi, atau kesulitan pendanaan, atau ada masalah operasional, hanya dari satu laporan arus kas tadi. Nah, ini contoh data cross section dan data time series. Nah,
Sebenarnya teman-teman itu sudah sering menggunakan data cross section dan time series. Cuman nggak sadar kalau dalam penilaian, oh ini data cross section, ini data time series. Saya pengen nanya ke teman-teman nih, kira-kira benar nggak omongan saya bahwa teman-teman sebenarnya sudah pernah menggunakan data time series dan data cross section dalam penilaian? Itu baik di penilaian properti komersial maupun penilaian residensial. Tapi teman-teman nggak sadar nih, nah kira-kira data apa yang sudah teman-teman gunakan? Silakan yuk. Pernah, Pak. Yang data time series. Data apa, Mas Fakih? Waktu itu ada tugas analisa pasar properti dari Patian, jadi kayak ngumpulin data dari harga properti di daerah Jakarta. Nah, terus kita buat proyeksinya tuh, Pak. Jadi tahun 2019 segini, terus dampak COVID segini gitu, Pak. Jadi kayak ada perbandingan antara harga properti tersebut di tahun sekian dengan sekian gitu, Pak. Oke. Time series berarti yang digunakan ya? Iya, Pak. Nah, sekarang untuk cross section-nya pernah pakai nggak? Cross section-nya pernah menggunakan atau enggak? Apa, Mas? Yang waktu penilaian properti residensial pas PPMK kan buat laporan penilaian rumah individu kan, Pak. Jadi otomatis yang digunakan kan data yang kalau bisa terbaru gitu, Pak. Yang sekarang yang saat ini, jadi gunanya itu data harga penawaran ataupun penjualan yang di daerah sekitar gitu, Pak. Yang saat ini, yang ya tahun terakhir lah, Pak. Jadi mungkin itu bisa data masuk penawaran ke itu bisa dikatakan cross section, menjelaskan kondisi atau keadaan perkembangan di waktu itu? Ayo, satu data tapi bisa menjelaskan kondisi atau perkembangan di saat tersebut. Apakah dengan data penawaran perumahan yang harganya segini terus bisa menjelaskan bahwa oh berarti kondisi semua perumahan segini gitu? Sepertinya bisa, Pak. Kalau misal jaraknya dekat, maksudnya semisal satu sebanding itu, Pak. Oke, ada yang lain? Ada yang lain? Ayo, yang lain? Time series teman-teman pasti sering. Cross section pertanyaannya. Izin jawab, Pak. Yuk, Mbak Alvira. Dulu saya pernah itu, Pak, lihat di BPS tuh ada ini perkembangan inflasi gitu. Nah, itu tuh perkembangan inflasinya buat nyari tahu harga transaksi di tahun yang kita temuin datanya itu ditarik ke sekarang gitu. Nah, itu menggunakan data inflasi. Betul sekali ya, teman-teman ya. Betul sekali, Mbak Alvira. Data inflasi GDP itu adalah data cross section. Dari satu data itu, teman-teman bisa tahu inflasi dari barang konsumsi berapa, inflasi pertumbuhan properti berapa, termasuk GDP, Gross Domestic Product. Gitu. Semakin tinggi GDP, artinya pertumbuhan konsumsinya semakin besar, pendapatannya semakin besar, dan seterusnya. Jadi sebenarnya teman-teman udah sering tuh menggunakan data cross section maupun time series. Hanya saja teman-teman nggak sadar. Oh ini time series ya, ini cross section ya. Pokoknya ini namanya data, apapun jenisnya saya pakai. Intinya kayak gitu. Itu ya, tadi benar ya Mbak Alvira ya. Data inflasi, data GDP itu bagian dari data cross section. Walaupun kita tahu cuman datanya inflasi berapa? 6%. Tapi dengan 6% teman-teman bisa bercerita banyak tentang Indonesia. GDP berapa? Oh, GDP-nya misalnya turun pada angka sekian ribu. Maka teman-teman bisa cerita tuh GDP-nya itu sekian ribu turunnya. Atau kalau persentase sekian persen turunnya. Naiknya sekian persen naiknya. Teman-teman bisa bercerita luas tentang kondisi Indonesia saat itu. Itu gambarannya teman-teman ya. Nah ini terkait dengan data berdasarkan waktu pengumpulannya. Sampai sini ada yang mau tanyain, silakan. Masih jelas ya? Oke, kalau masih jelas, saya lanjut. Yang berikutnya data menurut sifatnya. Menurut sifatnya, data ada yang sifatnya kualitatif dan ada juga yang sifatnya kuantitatif. Bedanya apa? Kalau data kualitatif, itu hanya menunjukkan kualitas. Bagus, sedang, jelek.
Efisien, tidak efisien, hidup, mati, dan seterusnya. Sementara data kuantitatif adalah data yang berbentuk bilangan. Nilai teman-teman berapa? 75, 84, 85, 86, 90, dan seterusnya. Itu kuantitatif. Namun demikian, yang sering digunakan dalam penilaian justru adalah lebih banyak kualitatif. Contoh ketika nilai properti. Propertinya gimana kondisinya? Bagus, sedang, baik, sangat bagus. Itu kan kualitatif. Rusaknya banyak atau enggak? Oh banyak. Itu juga kualitatif. Temboknya pecah-pecah. Terus lantainya bergelombang. Lantainya retak. Itu pun kualitatif. Dalam penilaian, data-data yang digunakan rata-rata data kualitatif. Kuantitatifnya apa? Harganya berapa? Ditawarkan berapa? Luasnya berapa? Berapa lantai, itu kuantitatif. Nah, namun demikian, walaupun banyak data kualitatif, rata-rata penilaian itu mengkuantitatifkan data yang kualitatif. Jadi yang tadinya kondisinya sangat baik, sedang, jelek, sangat jelek, itu dijadikan angka atau bilangan dengan skala tertentu, dengan range tertentu. Bisa jadi sangat baik nilainya 5, baik nilainya 4, cukup nilainya 3, kurang nilainya 2, sangat kurang nilainya 1. Boleh seperti itu, boleh-boleh saja. Dan teknik mengkuantitatifkan data yang kualitatif yang paling sederhana adalah menggunakan skala Likert. Apa itu skala Likert? Membuat skala data kualitatif menjadi kuantitatif. Bisa menggunakan skala 2, skala 3, skala 5, skala 7, dan seterusnya. Nah, ini data menurut sifatnya. Dan hampir semua data atau sebagian besar data dalam penilaian adalah data kualitatif. Baru nanti dikuantitatifkan. Oke, saya lanjut. Nah, menurut tingkat pengukurannya, tadi ya, data kuantitatif pun ternyata bisa diukur juga nih. Ada data yang kita sebut data nominal, ada data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal adalah data yang berasal dari pengelompokan peristiwa berdasarkan kategori tertentu. Tadi contohnya ya, sangat baik, sedang, jelek, sangat jelek. Ini berdasarkan kelompok bangunannya misalnya atau kondisinya. Gitu. Atau bisa jadi kalau saya mau mengelompokkan teman-teman, saya bisa jadi 2, perempuan dan laki-laki. Atau yang lain, saya kelompokkan misalnya jadi 3. IP-nya 3,6 ke atas, antara 3,2 sampai 3,6, dan 3,2 ke bawah. Nah, itu adalah data nominal. Jadi data nominal ini data yang berdasarkan pengelompokan pada peristiwa tertentu. Nah, yang kedua data ordinal. Sudah dikelompokkan, dia punya kategori yang disusun berdasarkan besarnya. Besarnya ya. Dan dia bisa urut dari terendah ke tertinggi atau tertinggi ke terendah dengan rentang yang tidak harus sama. Jadi bisa jadi rentangnya kalau misalnya kita bicara misalnya angka-angka ya, dari 12 naik jadi 15, naik jadi langsung 30 gitu. Rentangnya beda nih, boleh atau enggak? Boleh-boleh saja. Itu masuk kategori data ordinal. Nah, sementara data interval, selain tadi diurut ya dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi, rentangnya sama. Jarak antara tiap objek atau yang kita sebut sebagai rentang itu sama. Kalau ordinal ini boleh berbeda, kalau interval ternyata harus sama. Oke. Serta ada tambahan informasi nih. Pada data interval tidak terdapat angka 0 mutlak. Jadi tidak ada angka 0 di data interval. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini penjelasannya. Yang keempat, data rasio. Data yang menghimpun semua ciri dari ordinal dan interval dan dilengkapi titik 0 absolut dengan makna empiris. Pada data ini menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari objek atau kategori yang diukur. Contohnya apa rasio? Skala peta. 1:100. 1 cm di peta sama dengan 100 cm di dunia nyata. Nah,
Ini terkait pengukurannya. Supaya teman-teman bisa lebih paham lagi, saya contohkan seperti ini. Dari definisi ini, kira-kira menurut teman-teman, jenis data ini tepat atau enggak? Kalau misalnya nomor saya bilang nominal, kelas saya bilang ordinal, nilai interval, hadiah saya bilang rasio, itu tepat dengan definisi yang sebelumnya atau tidak? Silahkan dibaca dulu definisinya, diperhatikan baik-baik perbedaannya, nanti kita akan kembali ke slide yang tadi. Silahkan dibaca dulu sebentar, 1 atau 2 menit. Sudah ya. Sekarang kita kembali ke slide yang ini. Oke, silakan. Menurut teman-teman dari jenis data ini yang ada tampilannya di sini ya, benar atau tidak nih? Nomor masuk nominal, kelas ordinal, nilai interval, hadiah rasio dan seterusnya. Benar atau tidak? Kalau salah, salahnya di mana? Pengelompokannya kelas masuknya apa? Nilai masuknya apa? Juara masuknya apa? Silakan, yuk. Izin Pak. Yuk, Mas Joshua. Yang salah menurut saya itu yang kelas sama nilai. Gimana? Kalau kelas itu harusnya masuk nominal Pak, karena merupakan pengelompokan dan itu misalnya berupa kode, menyatakan kode gitu. Kemudian kalau nilai itu masuk ke ordinal, karena itu datanya disusun mulai dari yang tertinggi sampai ke terendah, dan itu rentangnya juga sama. Rentangnya nggak harus sama. Satu lagi yang ini Pak, yang juara. Yang juara kayaknya masuk ke interval Pak, karena datanya diurutkan dan rentangnya juga. Oke, yang lain? Nomor itu nominal, benar? Izin Pak. Yuk, silakan Mas Fikri. Menurut saya yang nomor itu yang salah sih Pak. Kalau dari saya. Nominal apa? Nomor? Nomor, ya itu harusnya menurut saya bukan nominal Pak, tapi apa namanya, interval kalau menurut saya. Kenapa? Karena maaf, bukan interval tapi ordinal, karena dia menunjukkan urutan tapi tidak, nomornya itu menunjukkan urutan tapi tidak ada nilai di dalamnya gitu Pak. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi hanya urutan saja gitu. Oke, yang lain? Tanya Pak. Dulu Mas Fikri. Yuk Mbak Ola. Saya juga di nomor itu Pak, saya setuju kalau ordinal. Soalnya kalau nominal itu kan harus ada perbedaan kualitatif, sedangkan itu kan kayak urutan gitu aja dari terendah ke tertinggi. Jadi nomor itu nominal. Oke. Nomor itu ordinal. Itu aja. Yang lain? Kelas nilai? Izin Pak. Yuk. Mas. Kalau menurut saya itu hadiah itu seharusnya interval Pak. Karena kan dia sudah urut, terus jaraknya itu juga sama Pak, 25 jutaan gitu. Oke. Yang lain? Yang lain silakan. Itu mencoba Pak. Mbak Raihana. Ya, kalau menurut saya sudah benar Pak. Sudah benar? Kenapa? Ya. Karena yang pertama yang nomor itu nominal karena dia hanya label aja Pak. Hanya label namanya aja. Nah, terus kalau yang kelas itu dia ordinal karena bisa diurutkan, tapi selisih perbedaannya tuh nggak menunjukkan makna
apa-apa gitu, Pak. Nah, kalau yang nilai itu dia interval karena datanya bisa diurutkan, terus juga selisihnya menunjukkan perbedaan tingkatnya, Pak, sama nggak ada batas nolnya, nggak ada titik awalnya, Pak. Jadi nilai kan bisa negatif. Jadi dia masuk ke interval. Nah, terus untuk yang hadiah itu rasio karena dia bisa diurutkan, terus selisihnya juga ada maknanya, terus juga ada starting point-nya, Pak. Karena kalau rupiah itu kan nggak bisa rupiah 0 gitu ya, Pak. Oke. Jadi dia masuk rasio. Yang juara juga rasio kayaknya, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ada yang lain? Nggak ada? Mas Fikri tadi mau tanya apa, Mas Fikri? Mas Arief, silakan yuk. Kalau menurut saya, yang nilai itu ordinal, Pak. Kenapa? Karena selisih antar nilai tersebut tidak dapat ditentukan, tidak memiliki interpretasi. Itu? Ya. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi, Mas Arief? Hanya nilai aja. Sementara itu dulu. Oke. Mas Fikri tadi mau tanya apa, yuk? Mungkin saya mau tanya yang soal nama itu apa enggak masuk, Pak? Itu aja sih, Pak. Soalnya menurut saya yang paling cocok untuk nama yang data nominal itu nama itu sih, Pak. Menurut saya. Kayak ya itu kan menunjukkan kualitatif gitu. Jadi enggak ada urutan dan nama juga. Oke. Itu bukan nanya berarti ya. Oke, teman-teman, saya jelasin ya. Data ini bisa bersifat nominal, ordinal, atau interval, tergantung case by case. Oke, tergantung case by case. Saya kasih contoh mungkin nilai. Nilai, kalau cuma 3 data ini seperti ini doang ya, cuma 3 data ya, 78, 83, 86, maka ini bisa saya katakan ordinal. Kenapa ordinal? Rentangnya tidak beraturan atau tidak sama. Disusunnya sudah urut berdasarkan yang tertinggi ke yang rendah. Tapi kalau nilai saya urut dari 0 sampai 100, saya urut rentangnya dari 0 sampai 100 ya, maka atas nilai tersebut masuk ke data ordinal juga. Walaupun rentangnya sama, tapi ada angka 0 mutlak di sana. Ada angka 0 mutlak di sana. Kalau di interval kan tidak ada angka 0 mutlak ya. Nah, ketika nilai saya urut dari 1 sampai 100 karena tidak ada angka 0 mutlak, maka masuk interval. Jadi nilai bisa masuk ordinal, bisa masuk interval. Tapi nilai bisa juga masuk jadi nominal. Dalam hal apa? Misalnya saya memetakan nilai teman-teman semua di kelas 504. Kelompok yang masuk nilai 8,6 atau 86 berapa banyak sih? Kelompok yang nilainya 83 berapa banyak sih? Kelompok yang nilainya 78 berapa banyak sih? Ini bisa juga masuk nominal. Nah, jadi sama seperti yang di depan teman-teman ini, kelas dia bisa masuk interval, bisa masuk ordinal, bisa masuk nominal juga. Tapi dalam hal apa? Tergantung case by case. Kalau angka kelasnya 3, 5, 4 seperti ini, ya ini nggak masuk ordinal, nggak masuk interval. Kenapa? Tidak urut dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Masuknya apa? Nominal. Kenapa? Karena hanya pengelompokan. Oh, si Andri di kelas 3, Yoga di kelas 5, Henny di kelas 4. Kelas ini sifatnya hanya pengelompokan saja. Gitu. Tapi kalau diurut dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena dia nggak ada angka 0, maka kelas 1 sampai kelas 6 kita sebut sebagai interval. Kan namanya kelas nggak ada 0 kan? Kelas berapa? Kelas 0. Atau juara juga kayak gitu. Juara 1, 2, 3. Ini kita sebut sebagai interval. Nggak ada juara ke 0 soalnya. Tidak ada juara ke 0. Itu makanya
angka-angka di sini ini bisa kita masukkan nominal, ordinal maupun interval tergantung case by case-nya. Gitu, tergantung case by case-nya. Sama kayak tadi kelas, nilai seperti saya jelaskan teman-teman ya, tergantung case by case-nya. Gitu. Nah, terus kalau emang tergantung case by case-nya, apa manfaatnya belajar ini? Apa manfaatnya belajar nominal, ordinal, interval? Nah, perlu saya beritahukan ke teman-teman, dalam hal penilaian bisnis terutama ya, tapi sebenarnya hampir semua penilaian itu menggunakan datanya data interval. Hampir semuanya menggunakan datanya data interval. Kenapa kok menggunakan data interval? Terutama di penilaian bisnis. Karena kemarin saya state ke teman-teman bahwa dalam penilaian bisnis tidak ada satupun bisnis yang benar-benar sebanding. Sehingga ketika ada penyesuaian, tidak ada penyesuaian yang sifatnya nol. Agak berbeda dengan properti. Untuk penilaian properti, rata-rata kita menggunakan data interval, kecuali kalau kita temukan di mana properti antara objek pembanding dengan objek yang kita nilai ternyata benar-benar identik. Maka kita menggunakan data ordinal. Kenapa? Karena penyesuaiannya bisa jadi nol. Gitu. Nah, ini bedanya. Jadi semua jenis penilaian itu selalu kita buat sebagai data nominal, mau sifatnya ordinal ataupun interval. Contoh tadi, manajemen misalnya. Manajemen perusahaan atau mungkin rumah. Rumah tadi kita kategorikan sangat baik, baik, sedang, jelek, sangat jelek. Dari data kualitatif, kita jadikan kuantitatif menggunakan nominal tadi. Yang sangat baik angkanya 5, yang baik angkanya 4, yang sedang angkanya 3, jelek angkanya 2, sangat jelek 1. Maka angka 5, 4, 3, 2, 1 ini yang kita sebut sebagai data nominal. Karena pengelompokan. Gitu. Berapa yang dapat kategori sangat baik atau angkanya 5? Ini pengelompokan atau kita sebut data nominal. Oke, yang datanya kualitatif kita jadikan kuantitatif berupa nominal. Gitu. Nah, pengelompokannya tadi 5, 4, 3, 2, 1. Nah, dari pengelompokan 5, 4, 3, 2, 1 kita bisa membedakan nih, oh perusahaan yang satu atau properti yang satu kondisinya sangat baik. Properti yang pembandingnya kondisinya baik. Dari sangat baik ke baik itu ada penyesuaian. Penyesuaiannya berapa persen? Nah, biasanya kita menggunakan interval. Kenapa? Tidak akan pernah ada penyesuaian yang nilainya 0. Dan jarak dari satu penyesuaian ke penyesuaian lain kita buat terarah. Contoh tadi dari sedang ke jelek, oh penyesuaiannya negatif 1. Maka dari jelek ke sangat jelek juga harus negatif 1. Gitu. Sehingga terukur dalam hal penilaian. Inilah yang disebut sainsnya penilaian atau statistiknya penilaian. Gitu. Mungkin teman-teman sudah waktu properti kertas kerja yang digunakan kertas kerja yang mana ya kalau boleh tahu teman-teman ya? Apakah teman-teman ketika penilaian properti residensial atau komersial diberikan kertas kerja oleh dosennya? Kalau boleh tahu. Halo. Ada Pak untuk kertas kerja Pak? Ada kertas kerjanya. Kertas kerjanya yang diberikan seperti apa ya Mas? Kalau boleh tahu nih. Kertas kerja penilaian. Gimana? KPB Pak. Untuk bangunan doang. Halo? Ada yang dari format DJP, ada yang dari DJKN gitu Pak. Untuk bangunan biasanya ada yang RAB SNI, ada yang pakai DKPB, ada yang pakai DBKB gitu Pak. Dari aplikasi ya. Iya seperti itu Pak. Kan yang ini tidak? Diberikan yang ini tidak? Iya Pak, itu juga Pak. Diberikan yang ini juga? Iya. Yang ngajarin teman-teman DJP atau dari non DJP? DJP Pak. Yang ngajarin siapa? Kalau boleh tahu Mas? Pak Heri kalau saya Pak. Pak? Mas Diali. Oh ya, kalau Mas Diali orang DJP. Mas Eri itu stan berarti. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, terutama bagian fisik ini. Fisik ini kan sifatnya adalah kualitatif ya. Kualitatif ya.
Karena rusaknya besar, parah, jelek, atau seperti apa kan kita nggak tahu. Data kualitatif kita kelompokkan jadi data nominal. Kita buat 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Data nominal yang 5, 4, 3, 2, 1, ini kita jadikan sebagai data acuan. Kita menyebutnya sebagai interval. Karena jarak antara 5 ke 4 ini selisihnya 1, 4 ke 3, 1, 3 ke 2, 1, dan seterusnya 1. Teman-teman disuruh milih nih di kertas kerja ini nih. Kelompok yang mana? Yang mana lebih mutlak daripada yang lain. Nah, nanti dari pilihan-pilihan ini, teman-teman akan dapat angka-angka di bawah sebagai penyesuaian. Ini udah diajarin ya, teman-teman ya? Saya anggap udah diajarin nih. Sudah belum yang ini? Kalau tadi yang ngajar Mas Majdi Ali, saya yakin udah diajarin. Tapi saya nggak tahu kalau yang ngajarin yang lain. Sudah diajarin belum ya? Tadi yang Mas Majdi Ali ya, siapa yang jawab ya? Kurang ingat, Pak. Kurang ingat? Kurang ingat apa nggak ingat, Mas? Lebih ke nggak ingat sih, Pak. Tapi kertas kerja ini sudah pernah ditampilkan belum? Nggak tahu. Ini adalah kertas kerja milik DJP ya, teman-teman ya. Ini kertas kerja milik DJP. Dari angka-angka yang tadi sifatnya interval, ordinal, itu dibuat dapat nilai penyesuaiannya berapa. Ini mungkin saya contoh fisik pertama 5, semua fisik pertama saya kasih angka 5 ya. Kedua 4, 3-nya 3, 2, 1. Oke. 4, 3, 2, 1. Ini 1 juga, berarti ini 3, 2, 1, 1, 2, 1, 1. Faktor fisik 5 ini 1, 1, 1. Oke. Ini sudah saya kelompokkan ya, saya contohkan. Dia akan menghitung angka-angkanya berupa angka-angka interval. Jadi jarak-jaraknya ini semua sudah ada guidingnya. Inilah sainsnya di DJP. Gitu ya. Ini sainsnya di DJP. Kalau kita membuat beberapa kriteria, maka nanti nilai persentasenya itu akan muncul di bawah sini. Dia akan muncul di bawah sini. Oke, mungkin biar teman-teman tahu, ini saya buat fisik pertama misalnya jalan. Ini misalnya tinggi. Ini lebar. Ini mungkin fisik. Ini mungkin fasilitas. Oke. Saya bandingkan antara faktor fisik pertama ini misalnya baik. Oh, kalau jalan berarti luas ya, luas. Atau saya buat jadi 3 aja ya. Oh, baik, sedang, jelek semua ya. Di sini misalnya baik, ini baik, ini baik, ini sedang, ini jelek. Oke, ini jelek, ini sedang, ini sedang, ini baik, ini baik. Oke. Ini baik semua misalnya. So, berarti kondisinya di sini harusnya baik semua. Oke, ini saya ganti. Ini jalan, lebar, tinggi. Ini tadi apa yang keempat? Fisik. Oke. Fisik. Yang terakhir? Fasilitas. Fasilitas. Ya. Nah, ini saya isi seperti ini ya. Oke. Nanti di bagian nomor 7 dia akan muncul nih. Bagian sini, ini pembandingannya, sorry. Nah, ini. Nah, sesuai dengan yang tadi, ini jalan, lebar, tinggi, fisik, fasilitas. Kita buat scoring lagi dengan angka 321. Ini sudah ada ininya ya, kriterianya ya. Kita buat scoring lagi angka 321 atau 54321, tergantung skala Likert mana yang akan kita gunakan. Contoh misalnya saya ngasal ya, saya ngasal pakai 321. Ini 3 semua misalnya. 2 misalnya. Ini 1 2 3 3 2. Ini 3 2 1 1 2 misalnya.
Nah, dari angka interval dan ordinal di sini yang saya gunakan, dia akan muncul penyesuaiannya. Teman-teman bisa lihat ya, ini angka-angkanya. Inilah sainsnya di DJP. Oke, jadi penyesuaian ini sainsnya nih. Ini sainsnya di atas semua nih. Nah ini. Dapat 58% dari mana? Ya ini semua nih hitungannya nih. 8,5% dari mana? Nah ini penyesuaiannya semua. Gitu. Nah inilah yang dilakukan teman-teman di DJP. Sainsnya di situ. Gitu. Jadi kita hanya membandingkan kualitatif, kita jadikan kuantitatif, kita jadikan nominal, kita jadikan interval angka-angkanya. Antara 1, 2, 3 ini kita urutkan, dia punya interval selisihnya 1. Sehingga dapatlah penyesuaian di sini. Gitu. Nah, ini ya teman-teman ya, inilah statistik yang digunakan oleh teman-teman DJP. Oke, nah saya nggak tahu teman-teman diajarin atau enggak, tapi kalau yang teman-teman DJP yang ngajarin, insya Allah pasti dikeluarkan kertas kerja itu. Oke, itu gambarannya pemanfaatannya tadi ya terkait dengan 4 jenis data dengan tingkat pengukurannya. Itu intinya kalau kita menggunakan ordinal, ordinal sudah pasti ada angka 0 di sana atau bilangan cacah. Sementara interval tidak ada bilangan 0. Nah, kaitannya tadi ya teman-teman ya. Dalam penilaian kita selalu menggunakan interval supaya terukur di mana rentangnya itu punya rentang yang sama dan tidak ada angka 0. Kenapa? Karena kita tahu bahwa penilaian bisnis tidak ada bisnis yang benar-benar sebanding. Nah, ini terkait dengan data tingkat pengukurannya. Nah, terus rasio itu apa? Nah, rasio kalau datanya cuma seperti ini ya, ini bukan rasio ya. 100 juta, 75 juta, 50 juta. Ini bukan rasio. Tapi ini masuk kategori interval. Kalau datanya cuma seperti ini. Yang disebut rasio seperti apa? Ketika hadiah dikaitkan dengan juara atau dikaitkan dengan nilai. Namanya rasio itu pasti dikaitkan dengan dua data dikaitkan satu sama lain, itu disebut rasio. Juara ke-1 dapat 100 juta, juara kedua dapat 75 juta, juara ketiga dapat 50 juta, maka ini rasio. Atau rasio lainnya, misalnya di laporan keuangan, ada price per earning ratio atau return on asset ratio, BERI rasio, dan seterusnya. Atau tadi saya sebutkan contohnya skala. Skala itu rasio, 1:100 dan seterusnya. Nah, kembali ke istilah data ini, yang dalam penilaian bisnis, data-data ini semuanya kita gunakan. Nah, istilahnya berbeda tergantung dari data mana yang kita gunakan. Data mana yang kita gunakan. Tapi keempat jenis data ini semuanya adalah data yang sifatnya kuantitatif. Tapi tidak semua data kuantitatif bisa dijadikan perhitungan. Contoh kelas. Kelas 3, kelas 5, kelas 4. Bisa jadi sebagai dasar perhitungan nggak? Bisa ditambah kurang bagi kali nggak? Kan nggak bisa. Kelas 3, kelas 5, kelas 4. Nomor juga seperti itu. Bisa ditambah kurang kali bagi nggak bisa. Kenapa? Karena pengelompokan saja. Ini terkait dengan data. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yuk, silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke, itu tadi terkait dengan datanya. Sekarang saya akan bicara terkait teknik pengumpulan datanya. Oke, ini definisi pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa atau hal-hal, keterangan-keterangan, dan seterusnya. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Nah, teknik pengumpulan data yang diketahui itu ada 5. Ada 5. Nah, ini agak berbeda dengan teman-teman di STAN ya. Ketika teman-teman diajarin, teman-teman selalu diajarkan bahwa studi dokumentasi atau studi pustaka itu adalah metode pengumpulan data yang paling efektif. Benar nggak begitu? Karena dari literatur. Benar ya begitu ya disampaikan ya sama dosen-dosen teman-teman ya. Yuk, ada yang mau komentar atau mau menyanggah? Oh enggak Mas, dosen bilang enggak seperti itu. Silakan. Perlu teman-teman ketahui, justru kalau di DJP ini berbanding terbalik. Studi dokumentasi atau studi pustaka ini adalah data yang paling jelek yang dimiliki DJP. Yang paling bagus apa? Data kuesioner. Yang kedua, data wawancara.
yang ketiga data observasi, yang keempat FGD, dan yang kelima baru studi dokumentasi. Agak berbanding terbalik dengan teman-teman di mahasiswa atau akademisi. Kalau akademisi, studi dokumentasi dinyatakan bahwa itu yang paling akurat, yang paling bagus. Kenapa? Karena ada literaturnya, ada dokumentasinya, dan segala macam. Tapi di DJP justru sebaliknya. Kenapa seperti itu? Nah, ketika kita bicara studi dokumentasi, artinya kita minta laporan keuangan wajib pajak, diberikan laporan keuangannya. Kita minta dokumen-dokumen yang diberikan wajib pajak, diberikan dokumennya. Pertanyaan saya, kalau wajib pajak berencana untuk tax planning atau menyembunyikan pajaknya, kira-kira dokumennya ikut diubah atau tidak? Atau dimanipulasi atau tidak? Pertanyaan saya. Ikut diubah, Pak. Ikut dimanipulasi, Pak. Oke, Mbak Anissa dan Mas Hafiz tadi bilang ikut dimanipulasi. Artinya, kalau ikut dimanipulasi, kalau kita menggunakan studi dokumentasi tadi ya, sebagai sumber utama, nah, ini Mbak Nisa dulu nih. Hasil penilaian kita bakal objektif nggak, Mbak? Enggak, Pak, karena datanya nggak sesuai. Oke, datanya nggak sesuai ya. Iya. Terus berikutnya, tadi Mas Hafiz ya, Mas Hafiz. Tadi Mbak Anissa bilang datanya nggak sesuai. Lah terus gimana kalau datanya nggak sesuai? Kalau misalnya menurut mahasiswa, menurut teman-teman PKN STAN itu menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah studi yang paling bagus karena referensinya lengkap. Berarti bertolak belakang atau tidak dengan dunia nyata? Mas Hafiz, yuk. Tadi lagi gimana, Pak? Nah, kalau di dalam pendidikan ya, dunia pendidikan, kan teman-teman selalu diajarkan bahwa oh studi dokumentasi ini adalah studi yang paling bagus karena data-datanya terdokumentasi semua gitu ya. Sementara tadi saya jelaskan nih Mas Nafis ya, di dunia real ternyata berbanding terbalik nih. Nah sekarang Mas Nafis masih percaya nggak bahwa studi dokumentasi itu benar-benar studi yang dalam teknik pengumpulan data itu yang benar-benar akurat? Kurang percaya, Pak, karena mungkin bisa bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan, Pak. Oke, itu ya. Itulah kenapa makanya di DJP dibalik. Kenapa? DJP ini dunia real, bukan seperti teman-teman yang masih belajar ya. DJP ini dunia real, bukan teman-teman yang masih belajar. Ketika teman-teman belajar, benar tuh dicekokin sama dosen-dosennya. Kalau bikin KTTA, pakai studi dokumentasi, karena datanya ada, referensinya lengkap, dan seterusnya. Betul, betul. Saya juga dulu waktu masih kuliah kayak teman-teman, iya tuh, iya aja, bener. Sehingga saya harus nyari referensi dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya sederhana ke teman-teman untuk mendukung apa yang dibilang DJP ya. Bukan karena saya orang DJP ya, tidak ya. Tapi karena saya sudah mulai terbuka gitu. Nah, walaupun teman-teman bikin KTTA pakai studi dokumentasi atau studi pustaka, mengutip kata-kata dari buku A, buku B, buku C. Misalnya salah satu kata-kata yang dikutip adalah buku yang saya karang. Pertanyaan saya ke teman-teman, mungkin nggak buku yang saya karang itu salah? Mungkin nggak buku referensi yang teman-teman gunakan, dalam hal ini buku saya ya, mungkin nggak buku saya itu salah? Iya, mungkin. Mas Wimar, kenapa mungkin Mas? Jelaskan. Ayo, kenapa? Nggak apa-apa, kita belak-belakan aja. Kita buka belakangan. Namanya proses pembelajaran. Ayo Mas Wimar, kenapa sampai jawab mungkin? Mungkin lebih ke kesalahan teknis. Kesalahan teknis? Berarti nggak mungkin kesalahan materialnya? Manusia tempatnya salah. Pernah nggak ngelihat buku ada edisi revisi? Oh iya benar Pak, ada Pak. Oke, hati-hati ya. Artinya namanya buku, namanya referensi buku ya, itu adalah karyanya manusia, gitu ya. Bisa jadi salah, Walaupun orang hebat sekalipun itu pasti pernah berbuat salah. Itu artinya studi dokumentasi ini tidak benar-benar studi yang benar. Tidak bisa benar-benar langsung diterapkan secara langsung sebagai studi dokumentasi adalah teknik yang paling utama, tidak. Studi dokumentasi atau studi pustaka ini harus dikombin dengan teknik pengumpulan data yang lain. Supaya data yang kita peroleh
jadi akurat. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harus di-combine. Tidak jadi studi yang paling utama, tidak. Tapi harus di-combine. Misalnya teman-teman bikin KTTA pakai studinya dokumentasi doang. Tuh. Ya kalau saya dosen pengujinya, saya coret-coret semua tuh. Sama seperti yang lain. Itu saya coret-coret semua. Harus ada observasinya, paling tidak wawancaranya. Atau paling tidak mungkin kuesioner, terserah kuesionernya ke siapapun. Gitu. Kenapa? Karena tadi studi dokumentasi itu adalah studi paling lemah kalau menurut dunia nyata atau kondisi real. Gitu. Jadi harus disandingkan dengan teknik pengumpulan data lainnya. Nah, kembali ke slide ini, seperti yang tadi saya jelaskan, DJP itu paling kuat adalah kuesioner. Kenapa bilang kayak gitu? Karena ketika data studi dokumentasi kita sudah sama-sama tahu bahwa wajib pajak pasti ngumpetin, pasti dimanipulasi, maka cara satu-satunya adalah kita konfrontasi wajib pajaknya dengan kuesioner. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertulis sehingga wajib pajak menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kenapa kok kuesioner jadi yang paling utama? Karena kuesioner ini yang jawab adalah wajib pajak sendiri. Dan wajib pajak yang tanda tangan di kuesioner tersebut. Atau yang membubuhkan paraf atau nama atau nomor telepon dan seterusnya di kuesioner tersebut. Sehingga itu dianggap sebagai pengakuan dalam dunia pengadilan. Baik pengadilan pajak maupun pengadilan hukum. Kenapa? Karena yang nulis wajib pajak sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Jadi apa yang tertulis di kuesioner, jawaban apa yang ada di kuesioner itu merupakan tanggung jawab dari wajib pajak. Itu tanggung jawab dari wajib pajak. Backsound-nya bagus ya, tempat saya ya. Oke, saya lanjut ya. Itu kuesioner. Nah, karena sudah tahu hal tersebut, akhirnya seringkali wajib pajak itu menolak untuk mengisi kuesioner, defense. Gitu. Wajib pajak defense menolak mengisi kuesioner. Maka teknik pengumpulan data yang berikutnya yang sering kita lakukan DJP adalah wawancara. Apa bedanya kuesioner dengan wawancara? Biasanya pertanyaannya sama, yang membedakan hanya caranya saja. Kalau kuesioner kita minta wajib pajak mengisi form hitam di atas putih ya, dia yang menjawab. Kalau wawancara ini berupa wawancara tertulis maupun wawancara tak tertulis atau lisan. Bedanya, kalau kuesioner adalah wajib pajak yang menuliskan hitam di atas putihnya, kalau wawancara kita yang nulisin, DJP yang menuliskan sebagai sebagai fiskus. Jadi kita tanya wajib pajak, misalnya tadi Mas Fakih saya tanya, Mas umurnya berapa? 17 tahun. Yang nulis kita 17 tahun. Gitu. Sehingga ketika ada kesalahan, salah tulis, salah ketik, salah mungkin dengar gitu ya, wajib pajak bisa bersembunyi bahwa yang menulis wawancara atau risalah wawancara itu DJP, bukan kami. Gitu. Belum tentu semua yang ditulis itu benar. Karena saya bilang A, belum tentu dapatnya A. Bisa jadi A, B, A, C, dan seterusnya. Nah, ini wawancara. Gitu. Dan kebanyakan wajib pajak lebih memilih metode wawancara daripada kuesioner. Karena resiko buat mereka lebih sedikit daripada menggunakan metode kuesioner dari DJP. Nah, kalau wawancara nggak berhasil juga, misalnya wajib pajak bungkam, diem aja, ya udah paling gampang kita observasi. Observasi ya. Kita ke lapangan kalau diizinin. Kalau diizinin ya, kalau misalnya diizinin Pak, ya udah kalau Bapak nggak mau ngasih keterangan, saya mau lihat barangnya yang Bapak beli mana, yang ditransaksikan mana. Sehingga dari situ kita bisa melihat sendiri. Nah ini observasi ini menjadi metode yang berikutnya yang paling bagus ya. Dan ini sering kali kita lakukan. Gitu. Nah dalam hal observasi atau dalam hal kunjungan ke lapangan, ini banyak sekali perbedaan antara penilai DJP, penilai KJPP, penilai OJK. Sebagai contoh, saya pernah melakukan penilaian, oh ya ini nanti tolong di off the record ya, Mas. Di pause dulu, Mas, boleh, Mas? Halo. Mas Rifki, boleh di pause dulu rekamannya? Kayaknya Mas Rifki-nya nggak ada nih. Halo, Mas Rifki.
Mas Rifki kayaknya nggak ada. Oke. Nah, itu gambarnya teman-teman ya terkait observasi. Jadi justru karena ada keterbatasan observasi seperti itu, penilai-penilai DJP itu jadi inovatif, jadi profesional. Makanya di awal, di pertemuan pertama, saya sempat menyinggung bahwa kalau kita nggak bisa ke lapangan karena COVID, kita punya inovasi yang kita sebut remote sensing valuation. Gitu. Dengan cara apa remote sensing valuation? Kita duduk diam di mobil, nerbangin drone. Masih ingat ya di pertemuan pertama ya? Gitu. Kita nggak bisa ke lapangan nih, nggak bisa ke setnya PTA, PTB misalnya. Ke gudang rokok misalnya nggak bisa. Ya gampang, berhenti di depan gudang rokok, terbangin drone dari atas mobil. Jebret, kita lihat isinya gudangnya apa, bentuk bangunannya seperti apa, di dalam tembok gudangnya itu isinya berapa banyak gudangnya atau bangunannya berapa banyak, workshopnya berapa banyak, rumahnya berapa banyak. Kita bisa lihat dari drone. Gitu. Justru itulah yang membuat kita punya inovasi yang tinggi. Itu observasi. Nah, metode observasi ini justru paling banyak mendatangkan hasil. Gitu. Paling banyak mendatangkan hasil. Kenapa? Ya namanya wajib pajak, defense, wajib pajak ibaratnya berusaha untuk menutup-nutupi, pasti ada yang ditutupi di sana. Nah, bagaimana kelihayan teman-teman penilai, profesionalnya pemeriksa, itu akan teruji ketika observasi. Nah, data hasil observasi itu biasanya kita gunakan sebagai dasar kita menggunakan FGD atau kita membuat FGD, Focus Group Discussion. Apa ini FGD? FGD ini kita manggil ahli-ahlinya nih. Kalau yang kita nilai misalnya, contoh Pertamina ya yang kita nilai ya. Ya kita manggil ahlinya tentang minyak bumi. Kita panggil ahlinya tentang panas bumi. Kita buat diskusi, kita studikan. Apabila ada uap bumi atau gas bumi yang diproduksi, kira-kira setahun itu kalau kapasitasnya sekian kubik, itu berapa ton atau berapa rupiah atau berapa US dollar penjualannya atau omsetnya. Itu kita diskusikan di situ dasarnya apa, cara perhitungannya bagaimana, referensinya dari mana, dan seterusnya. Nah, dalam FGD ini pesertanya variasi. Dari mulai yang paham betul terkait objek yang akan kita nilai, sampai orang yang benar-benar awam terkait objek yang kita nilai. Tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa membuat resume, bisa membuat analisis di mana orang yang awam penilaian, dalam hal ini kita menganggap dia adalah hakim adalah orang yang awam penilaian, paham bagaimana cara kita melakukan penilaian, memperoleh data, menganalisis. Nah, ini terkait FGD. Kalau data di observasi sudah cukup, di FGD sudah cukup, maka studi dokumentasi akan kita kesampingkan. Oke, karena kita sudah sama-sama tahu nih wajib pajak sudah merekayasa laporan keuangannya dan seterusnya. Tapi ketika observasi nggak dapat data, FGD juga kurang, baru terpaksa mau tidak mau kita gunakan studi dokumentasi atau studi pustaka ini. Kita ambil laporan perusahaan, dokumen-dokumen perusahaan yang bisa kita koreksi, yang tidak bisa ya kita skip. Nah, inilah gambarannya proses pengumpulan data di DJP. Gitu. Jadi yang paling utama adalah kuesioner, baru yang terakhir adalah studi dokumentasi. Tapi kalau di teman-teman ya, itu justru kebalik, dokumentasi duluan. Oke, ini teknik dalam pengumpulan data. Sebelum saya lanjut terkait detail masing-masing teknik, ada yang mau ditanyakan? Yuk. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut. Oke, yang pertama adalah angket atau kuesioner. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, ini teknik pengumpulan data dengan mengirimkan daftar pertanyaan, pertanyaan dijawab, responden memberikan tanggapan, dan seterusnya. Oke. Nah, yang harus digarisbawahi dari definisi angket atau kuesioner ini biasanya ada klausul dalam beberapa referensi menyatakan bahwa untuk dapat menggunakan teknik ini diisyaratkan responden harus memiliki tingkat pendidikan yang memadai. Nah, sebenarnya bukan tingkat pendidikan kalau saya boleh koreksi. Kalau dikatakan tingkat pendidikan yang memadai, berarti anak SD nggak bisa jadi koresponden dong, atau nggak bisa jadi responden dong. Gitu. Kalau yang mau kita teliti misalnya rasanya permen untuk anak SD, kan yang kita responden kan anak SD. Gitu. Nah, lebih tepatnya bukan tingkat pendidikan, tapi kompetensi dalam menjawab pertanyaan. Gitu ya, kompetensi dalam menjawab pertanyaan.
bukan tingkat pendidikan. Tapi dalam beberapa referensi itu disebutkan tingkat pendidikan, tingkat pendidikan, tingkat pendidikan. Nah ini di beberapa buku yang saya kenal siapa pengarangnya, yang saya tahu siapa pengarangnya itu saya koreksi, saya kasih masukan. Kalau bisa diperbaiki bukan tingkat pendidikan, tapi tingkat tapi kompetensi menjawab pertanyaan. Nah ini terkait dengan angket atau kuesioner. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan kuesioner itu yang pertama, pertanyaan atau pernyataan yang dibuat harus jelas dan tidak meragukan. Jadi jangan bias, gitu. Jangan pertanyaannya berulang-ulang, terlalu panjang dan seterusnya. Usahakan gunakan pertanyaan yang sederhana, yang ringkas dan jelas. Yang kedua, hindari pertanyaan atau pernyataan ganda. Jadi cara bertanyanya beda tapi intinya sama. Cara bertanya beda tapi intinya sama. Nah, ini dihindari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah, agak ada perbedaan antara nomor 2 ini di teori dengan di dunia nyata. Dalam hal pemeriksaan pajak ataupun penyidikan baik di DJP maupun di Polri, justru pertanyaan dan pernyataan ganda ini diperlukan gitu untuk menguji konsistensi jawaban dari responden. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Terkadang apa yang ada di teori itu bertolak belakang dengan dunia nyata. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu bingung. Kok bisa begitu? Memang kenyataannya seperti itu. Ketika teman-teman datang masuk ke Mabes Polri misalnya, bagian Bareskrim. Bareskrim itu biasanya nanya pertanyaan pertama, misalnya contohnya, pertanyaan pertama, pada tanggal sekian Januari, Bapak pergi kemana? Misalnya, oh saya pergi ke sana dengan membawa motor dan seterusnya. Nah, teman-teman akan ditanyakan 100 pertanyaan setelah itu. Dan akan kembali ke pertanyaan pertama. Jadi Pak, kesimpulannya dari sekian banyak pertanyaan, Bapak di Januari tanggal segini pergi kemana sebenarnya Pak? Ini kan pertanyaan sama ya. Di awal ditanyakan, di belakang ditanyakan. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat konsistensi jawaban. Gitu. Kalau memang dia tidak jujur dengan 100 pertanyaan antara pertanyaan pertama dengan pertanyaan terakhir, pasti akan berubah jawabannya. Kenapa? Karena cara bertanyanya agak berbeda walaupun isinya sama. Jadi Pak, setelah tadi Bapak cerita dari A sampai Z 100 pertanyaan tadi ya, disebutkan gini-gini. Jadi yang benar Bapak tanggal sekian Januari itu pergi kemana? Nah, ini pertanyaannya sama, ganda. Dan digunakan untuk menguji konsistensi jawaban responden. Jadi walaupun di sini secara teori dijelaskan bahwa hindari pertanyaan atau pernyataan ganda, tapi secara kenyataan justru itu digunakan dalam hal pemeriksaan atau penyidikan, baik di DJP maupun di Polri. Yang ketiga, responden harus mampu menjawab. Nah ini tadi, jadi nggak harus mereka yang pendidikannya tinggi, tidak. Tapi yang dibutuhkan adalah bahwa responden itu harus mampu menjawab. Bahkan anak SD sekalipun dikasih kuesioner, yang penting dia tahu pertanyaannya apa dan bisa menjawab, udah cukup. Ketika kita mau bikin kajian terkait anak SD misalnya. Jadi bukan masalah pendidikannya, tapi harus mampu menjawabnya, kompetensi untuk menjawabnya. Nah yang keempat, pertanyaan atau pernyataan harus relevan. Topiknya apa? Oh topiknya kelapa sawit. Ya sebisa mungkin pertanyaan relevan terkait kelapa sawit. Gitu. Itu secara teori. Itu ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati nih. Kalau teori benar, pertanyaan atau pernyataan harus relevan. Tapi dalam kenyataannya justru ketika pemeriksaan dan penyidikan, terutama untuk tujuan perpajakan dan polisian ya, pertanyaan itu diulur dulu, ditarik lagi, diubah lagi, ngalor ngidul gitu ya. Supaya mereka responden ini bingung dulu nih, ini sebenarnya mau dibawa kemana? Yang dimainkan di sinilah emosinya. Gitu. Ketika dia sudah emosi, ketika dia sudah mulai nggak sabaran, maka terkadang kata-kata jujur, jawaban jujur, atau jawaban yang kita inginkan itu muncul. Gitu. Dari pertanyaan-pertanyaan yang nggak relevan tadi, atau pertanyaan yang 2 kali kita tanyakan. Jadi ini terkait dengan kuesioner tadi ya, kuesioner maupun wawancara sama nih nanti. Ada beberapa hal yang sama. Pertanyaan atau pernyataan sebaiknya pendek. Nah ini kalau bisa nggak usah panjang-panjang, tapi inti dari permasalahan yang mau ditanyakan itu
ada di sana. Dan yang terakhir, hindari pertanyaan atau pernyataan yang bias atau sugestif. Nah, ini kesimpulan dari semuanya ini. Pertanyaan atau pernyataan jangan sampai bias atau sugestif. Apa sih contoh pertanyaan dan pernyataan yang sugestif? Saya contohkan satu. Contoh, saya punya pertanyaan ke teman-teman seperti ini. Menurut teman-teman, kinerja Presiden Jokowi itu sangat baik atau biasa saja? Kira-kira sugestif atau tidak? Yo, kalau pertanyaan saya seperti itu. Menurut teman-teman, kinerja Presiden Jokowi itu sangat baik atau biasa saja? Sugestif atau tidak? Sugestif, Pak. Kenapa sugestif, Mas Fikri? Menurut saya itu mengarahkan ke biasa saja sih, Pak. Kayak yang sangat baiknya itu ditonjolkan sekali gitu, Pak. Itu saja? Kalau menurut saya seperti itu, Pak. Oke, yang lain? Yang besar ada keluarga kecil ya. Izin, Pak. Ya, monggo Mbak Dinda. Menurut saya subjektif karena menyudutkan Presiden Jokowi sendiri. Menyudutkannya dari sisi mana? Langsung to the point, oh itu Presiden Jokowi gitu, Pak. Itu berarti bukan sugestif ya. Sugesti itu mengarahkan jawaban. Tapi nggak apa-apa. Oke, yang lain? Enggak kayaknya, Pak. Biasa aja. Gimana Mas Yuda? Kenapa biasa? Maksudnya pertanyaannya nggak sugestif gitu, Pak. Nggak sugestif? Enggak. Oke, yang lain? Sugestif itu mengarahkan jawaban ya. Bukan menyudutkan orangnya, tidak. Tapi mengarahkan jawabannya. Oke, pertanyaan saya jelas atau pernyataan saya jelas sugestif. Gitu. Kenapa? Mengarahkan jawaban. Oke. Mengarahkan jawaban pada apa? Kalau tadi siapa tadi yang jawab? Yang pertama saya lupa. Mas Fikri ya. Mas Fikri bilang mengarahkan jawaban pada biasa-biasa saja. Karena perbandingannya sangat baik dengan biasa saja. Gitu ya. Tapi perhatikan lagi pertanyaan dan pernyataan saya. Sugestifnya justru bukan mengarahkan pada biasa-biasa saja atau sangat baiknya. Mengarahkan pada bahwa kinerja Jokowi tidak mungkin jelek. Paham maksudnya? Kenapa? Karena jawabannya nggak ada jelek tuh. Jawabannya hanya sangat baik atau biasa saja. Jadi tidak pernah ada jawaban yang menyatakan bahwa Presiden Jokowi kinerjanya jelek. Gitu ya, ini sugestif. Gitu. Nah, ini gambarannya. Atau contoh lainnya, banyak contoh lainnya. Kayak misalnya diarahkan nih. Oh, kita nonton konser apa ya? OI misalnya. Konser OI. Nah, setelah konser dikasih kuesioner atau dikasih pertanyaan. Apakah konser serupa baiknya dilakukan lagi atau tidak? Ini sugestif atau tidak? Ayo. Habis nonton OI, terus dikasih kuesioner atau disebar angket melalui WA telepon, suruh ngisi lewat online. Apakah saudara apakah saudara setuju apabila konser serupa dilakukan di lain kesempatan? Nah, sugestif atau tidak? Yo. Ayo. Tidak, Pak. Kenapa tidak, Mbak Aulia? Karena tidak membuat respondennya itu memilih jawaban yang lain, Pak. Maksudnya jawabannya itu iya atau tidak, Pak. Oke, yang lain? Yang lain? Saya, Pak. Yuk, Mas Mukhlisan. Saya sugestif, Pak. Kenapa sugestif? Karena kan yang datang ke konsernya pasti yang suka gitu. Jadinya kalau diadakan kuesioner pasti dia setuju aja gitu, Pak. Oke, betul sekali ya. Jadi ini sebenarnya sugestif. Kenapa? Lah yang datang konser yang dikasih kuesioner, ya pasti jawabannya setuju. Pasti jawabannya setuju. Betul sekali, ini sugestif. Kecuali kuesioner tersebut diarahkan atau diberikan kepada selain yang datang konser, misalnya. Nah, ini baru tidak sugestif. Jadi orang yang nggak datang konser mungkin bisa jawab tidak. Tapi kalau yang datang konser, mereka yang paham, mereka yang suka konser OI tadi, ya pasti akan jawabnya akan diarahkan ke iya. Gitu. Kenapa? Dia suka kalau konser serupa.
Betul ya, Mas Mukhisan ya? Nah, itu gambarannya teman-teman ya. Itu pernyataan atau pertanyaan sugestif terkait dengan angket atau kuesioner. Dan sebisa mungkin hal tersebut harus dihindari. Gitu. Seolah memang tidak sugestif ya, tapi kenyataan itu sugestif. Oke, teman-teman, karena ini azan asar, kita break dulu ya 10 menit. Sekarang jam 14.47, mungkin nanti jam 15 kita masuk Zoom lagi ya. Kita tunggu azan asar dulu ya, teman-teman ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sebelum saya lanjut ke wawancara, untuk yang angket atau kuesioner, ada yang mau ditanyakan? Teman-teman silakan. Izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Terkait tadi itu, Pak, yang apa? Yang pertanyaan 100 yang di DJP dan Polri tadi itu, Pak. Semisal orang yang ditanyakan itu apa, kayak psikisnya itu, emosinya tidak terpengaruh gitu, lalu kira-kira cara mengatasinya itu bagaimana ya, Pak? Apakah dilakukan langkah-langkah ulang atau mungkin ada langkah-langkah lain ya, Pak? Mohon penjelasannya, Pak. Ya, terima kasih Mas Bimo ya. Nah, ini terkait dengan psikisnya ya. Kalau dia orang yang termasuk psikisnya kuat, mau dibuat pertanyaan seperti apapun, temanya seperti apapun, memang udah sulit. Gitu ya. Artinya teknik wawancara ini tidak bisa kita lakukan lagi. Nah, tinggal teknik wawancara nggak bisa dilakukan, terus teknik apa? Ya, kita bisa menggunakan, teknik wawancara termasuk dengan angket ya, atau kuesioner nggak bisa kita lakukan, maka kita bisa menggunakan observasi. Gitu. Atau observasi nggak bisa juga, ya gimana? Ya, kita bisa menggunakan teknik lainnya yang mungkin bisa dipelajari ketika kita masuk jadi pemeriksa atau penyidik, Mas. Dan sepengetahuan saya sih banyak, Mas, tekniknya, Mas. Dan seingat saya teman saya Mas Yuda sekarang sudah jadi kepala Kapolsek ya, Kapolsek di Palembang sana. Jadi Mas Yuda ini teman seangkatan saya itu selalu mengajarkan bahwa teknik dalam mengorek pengetahuan atau mengorek keterangan dari orang itu ada berbagai teknik. Cuman yang paling sering adalah, yang sering diulang-ulang sama dia adalah dua hal. Kalau nggak bisa dipuji, diinjek. Dah, itu. Jadi itu yang sering diulang-ulang sama dia. Artinya apa? Ya kalau nggak bisa baik-baik, dikasarin. Gambarannya gitu. Nah, tapi itu juga tergantung ya. Kalau misalnya tipikal orang-orang kayak yang sudah terbiasa sama TNI, sama Polri, mau digituin kan sebenarnya nggak ngaruh juga. Gitu. Nah, itu tinggal, ya orang-orang kayak kita lah yang bisa dikadalin, nih. Bahasa saya dikadalin seperti dengan cara seperti itu. Gitu Mas Bimo ya. Pak, bisa dipahami. Terima kasih, Pak. Nanti kalau mau lebih lanjut bisa nanya temennya yang polisi lah, Mas. Itu dipelajari soalnya di sekolah tinggi, apa namanya kalau Polri? Apa kalau polisi nama sekolahnya? Stipol. Nah, itu dipelajari di sana. Oke, ada lagi yang lain, yuk. Nggak ada, saya lanjut ya. Nah, yang berikutnya wawancara. Nah, ini wawancara. Ini teknik pengumpulan yang kedua ya setelah tadi kuesioner. Wawancara ada yang terstruktur dengan tak terstruktur. Kalau terstruktur, ini hampir sama dengan kuesioner nih. Jadi pertanyaan sudah disiapkan di awal. Nah, yang tidak terstruktur, ini wawancaranya mengalir. Nah, ini yang biasa digunakan. Itu di DJP yang biasa digunakan adalah yang tidak terstruktur. Ketika ketemu wajib pajak, ya kita tanya dulu, wah Bapak, kemarin saya ketemu Bapak nih, saya panggil-panggil di mall ini misalnya. Tapi Bapak nggak nengok. Oh iya, kemarin saya belanja di mall ini sama keluarga, apa segala macam. Udah masuk tuh. Wah, Bapak ternyata sering ke mall itu ya Pak ya? Kok kita baru ketemu sekali ya? Nah, ini dari sini kita membangun kedekatan. Gitu. Sebelum wawancara dimulai, kita ice breaking dulu. Atau kita dekati dulu wajib pajak dengan cara seperti itu. Ketika sudah klik, sudah mereka merasa nyaman, ibaratnya kita mau wawancarai, baru kita munculkan. Misalnya, oh iya Pak, ini izin Pak, saya ke sini mau dalam rangka ini gitu. Nah, kalau nggak ganggu siapa? Kalau ganggu ya nggak usah gitu. Jadi kita santai ngobrolnya, wawancaranya santai. Gitu. Kita temukan celah-celah, misalnya, oh saya pikir Bapak ke mall itu misalnya mau ketemu klien nih Pak, terkait dengan transaksi A, transaksi B, misalnya, oh enggak, saya mau ke situ jalan-jalan sama keluarga. Gitu. Nah, Bapak kalau ketemu klien di mana jadinya Pak? Nah, mulai masuk pertanyaan di sana. Gitu. Nah, ini wawancara yang tidak terstruktur inilah justru yang sering kita gunakan. Kenapa? Supaya wajib pajak tidak terlalu tegang, tidak terlalu defense, gitu.
Kalau yang wawancara terstruktur ini biasa dilakukan ketika teman-teman rekrutmen untuk jadi pegawai, gitu ya. Jadi pegawai di suatu perusahaan direkrut. Nah ini biasanya menggunakan wawancara terstruktur. Nah, ini gambarannya 2 teknik dalam wawancara. Hal yang harus diperhatikan dalam wawancara sama seperti hal yang harus diperhatikan dalam angket atau dalam kuesioner. Hanya saja di sini terkait wawancara, titik pertamanya adalah perhatikan dengan siapa Anda bicara. Kalau angket atau kuesioner, itu kan kita nggak bisa tahu nih siapa yang mau menjawab. Gitu. Tapi ketika wawancara, kita sudah tahu siapa yang mau kita wawancarai. Gitu. Karena kita sudah tahu, lah kita harus berusaha untuk membuat image atau kesan pertama itu yang santai, slow, supaya tidak defense wajib pajaknya. Atau lawan bicara kita tidak ragu-ragu atau tidak nervous dan seterusnya. Nah, dalam ilmu wawancara, 6 detik pertama dan 5 menit pertama itu akan menentukan bagaimana jalannya wawancara. 6 detik pertama adalah sapaan, salam, dan seterusnya. Bahkan dalam ilmu ya orang normal ya, teman-teman ketemu di mall, ketemu cewek misalnya, 6 detik pertama teman-teman tatapan muka itu akan menentukan masa depan teman-teman. Gitu. 6 detik pertama loh ya. Ditambah lagi 5 menit berikutnya gitu. Teman-teman berharap nih ketika tatapan, ini cewek cantik nih. 5 menit berikutnya, cewek nengok nggak ya? Cewek nengok nggak ya? Kalau nengok berarti dia suka. Kan biasa kayak gitu ya. Nah, sama seperti wawancara juga seperti itu. 6 detik pertama ketika kita sapaan pertama, salaman pertama, itu akan menentukan kesan kita ke responden atau orang yang akan kita wawancarai. 5 menit pertama ketika kita mau membuka wawancara, itu juga akan menentukan apakah wawancara ini akan berjalan lancar atau tidak. Tadi makanya 5 menit pertama biasanya kalau kita berupa wawancara tak terstruktur, ya kita buat basa-basi dulu, ice breaking dulu. Jadi jangan langsung to the point dengan pertanyaan-pertanyaan, tapi kita ice breaking dulu, kita basa-basi dulu, ajak mereka ibaratnya ya slow lah, santai, ngobrol-ngobrol ringan dan seterusnya. Gitu. Nah ini kita harus memperhatikan dengan siapa kita bicara. Gitu. Dan bahasa yang digunakan, ini poin 2 ya, yang gampang dimengerti orang, bahasa sederhana aja, nggak usah bahasa yang teknis apa segala macam, tidak. Karena ketika kita bertanya-tanya terkait yang teknis-teknis, cenderung orang akan defense. Gitu. Ketika kita dianggap lebih pinter sebagai pewawancara daripada orang yang akan kita wawancarai, maka kalau itu kondisinya wajib pajak akan defend nih, dia lebih paham daripada saya. Nah, lebih baik kalau kita untuk mencari informasi, anggap kita orang bodoh. Tanyaannya pertanyaan orang bodoh, kita nggak tahu pesawat nih misalnya. Ya kita bertanya, Pak, pesawat itu kenapa rodanya segede gitu ya? Nah, anggap aja sebesar itu. Anggap aja kita sebodoh itu. Gitu. Atau mungkin, kenapa kok pesawat ada yang jetnya 2, ada yang jetnya 3 ya Pak ya? Jetnya 2, ada jetnya 4, sorry, nggak ada yang 3 ya. Jetnya 2, jetnya 4 misalnya. Nah, dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi itu dengan bangganya. Ketika orang sudah kita sanjung-sanjung, kita dianggap orang bodoh, dia pasti akan dengan bangga menceritakan, orang ini nggak paham pesawat. Gitu. Ya saya akan ceritakan yang dia nggak paham. Padahal kita sebelumnya harus sudah tahu dulu ya tentunya ya. Sudah tahu dulu apa yang mau kita tanyakan. Nah itu gambarannya. Yang ketiga, kemauan mendengar dengan sabar. Nah ini seringkali teman-teman nggak sabar nih. Gitu. Ketika ada WP sedang kita tanyakan, kita wawancarai, terkadang WP itu ngalor ngidul, biarin aja. Justru dengan dia ngalor ngidul, cerita sana, cerita sini, itu dia akan mudah kita gali informasinya terkait hal-hal yang dia ceritakan. Itu walaupun terkadang gambaran kita ya, ini nggak ada hubungannya dengan penilaian. Tapi justru terkadang dari yang mondar-mandir sana sini, ngalor ngidul sana sini, kita dapat data baru untuk penilaian yang akan kita lakukan. Jadi biasakan mendengar dengan sabar. Itulah kenapa Allah memberikan 2 telinga dan 1 mulut, supaya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Gitu. Nah yang keempat, dapat berinteraksi dengan orang lain secara baik. Nah kalau untuk interaksi ini bisa diperoleh hanya learning by doing. Tidak bisa teman-teman baca buku terus tiba-tiba bisa berinteraksi lancar, tuh nggak bisa. Jadi ini learning by doing. Sama dengan yang kelima. Mengemas pertanyaan dengan baik, ini juga bisa dilakukan dengan learning by doing. Tidak bisa teman-teman belajar cara mengemas pertanyaan seperti ini. Gitu. Yang ada nanti kaku justru wawancaranya atau kuesionernya.
Nah, yang terakhir, mampu mengelaborasi secara halus tadi. Sebisa mungkin wawancara itu mengalir. Jangan terbata-bata, jangan terpaku dengan pertanyaan-pertanyaan. Makanya tadi dalam DJP, wawancara yang tidak terstruktur itu lebih diminati atau lebih sering digunakan dalam menggali informasi. Kenapa? Karena dia akan mengalir dengan sendirinya pertanyaan-pertanyaannya. Itu. Nah, ini terkait dengan wawancara. Sampai sini ada yang bertanyakan wawancara, silakan. Izin bertanya, Pak. Ayo, monggo. Kalau untuk wawancara yang tidak terstruktur itu kan mengalir terus ya, Pak ya. Nah, gimana caranya kita mengingat jawabannya, Pak? Cara mencatatnya seperti itu, Pak. Siap. Terima kasih, Mas Afan. Nah, inilah kelemahan masing-masing jenis wawancara. Kalau teman-teman tipikal yang tidak terlalu tidak terlalu bagus daya ingatnya, jangan gunakan yang terstruktur. Jangan gunakan yang tidak terstruktur. Tapi gunakan yang terstruktur. Gitu. Tapi kalau teman-teman punya daya ingat yang kuat, nah gunakan yang tidak terstruktur. Gitu. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu kita bisa merangkum, membuat intisari dari apa yang dijawab oleh narasumber. Gitu ya, Mas ya? Mas Afan? Ya, baik, Pak. Terima kasih. Boleh nggak direkam? Ya boleh-boleh saja. Ketika kita wawancara boleh ngerekam? Boleh, tapi harus izin. Kalau kita tidak izin merekam, maka akan kena nanti Undang-Undang ITE. Itu tuh banyak sekali tuh kayak gitu. Nggak izin, main rekam aja. Tiba-tiba rekamannya didengar orang, disebarluaskan, udah selesai kita. Kena Undang-Undang ITE. Jadi ketika mau merekam wawancara, atau mungkin saya paparan seperti ini ya, tadi Mas Rifki, Pak izin untuk merekam, oke boleh. Tapi beberapa case kayak tadi saya cerita terkait observasi tadi ya, kan saya minta di stop gitu. Kenapa? Karena saya nggak yakin nih teman-teman bakal nge-cut bagian itu. Gitu. Saya nggak yakin teman-teman bakal nge-cut bagian itu, dan bagian itu bagian yang penting menurut saya. Gitu. Kenapa? Ketika teman-teman dari instansi lain tahu saya cerita hal itu, nah dalam beberapa hal mungkin mereka jadi, oh kami nggak begitu kok, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mau merekam boleh nggak? Boleh aja, tapi minta izin. Jangan sampai teman-teman langsung merekam tanpa izin. Oke, ada lagi? Silakan. Pak, izin bertanya, Pak. Monggo, Mas Vincent. Kadang kan kalau kita mau mengumpulkan data, misalnya untuk data properti gitu, itu kan bisa banyak cara. Salah satunya nanya warga sekitar juga kan, Pak? Betul. Nah, itu nanya warga sekitar itu masih termasuk ke dalam wawancara atau udah masuk ke tahap observasi? Ketika kita bertanya ke warga sekitar, itu masuk ke dalam tahap wawancara. Itu dalam tahap wawancara ya. Nah, tinggal wawancaranya apa yang mau diinfokan atau informasi apa yang mau kita ketahui. Nah, itu tinggal kita cari tahu dari wawancara tadi. Sementara observasi itu bisa gabungan dari wawancara dan dari observasi lapangan atau verifikasi lapangan biasanya. Jadi kita cuma ngelihat doang, ada tanda ini kita catat, ada bangunan ini kita catat. Nah, itu bagian dari observasi. Itu. Jadi bisa gabungan antara wawancara dengan verifikasi lapangan. Gitu ya, Mas ya? Betul. Terima kasih, Pak. Tuh, ada lagi yang lain? Oke, nggak ada, saya lanjut. Nah, teknik yang berikutnya adalah observasi. Observasi adalah teknik untuk menggali informasi di mana kita mengamati secara langsung. Mengamati ya di sini ya, mengamati. Ada dua jenis observasi partisipan dan observasi tak partisipan. Observasi partisipan itu adalah di mana kita sebagai penilai itu menjadi bagian dari mereka. Itu ya bedanya tadi ya. Mungkin kalau teman-teman di JKN dikasih karpet merah, disambut, nah itu bisa jadi partisipan. Gitu, dianggap bagian dari misalnya BUMN tadi mandiri misalnya. Karena menilai asetnya mandiri. Tapi di DJP tidak pernah kita dijadikan sebagai observasi partisipan. Kita selalu dari sisi observasi tak partisipan. Kenapa? Karena ketika kita datang wajib pajak udah mulai defend, ngasih izin aja enggak, apa enggak, dan seterusnya. Itu. Nah, sehingga kita harus berusaha menggali informasi dari data-data yang ada, apa yang kita lihat, apa yang ada di sekitar situ, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita nggak ikut kegiatan mereka nih, tapi kita hanya melihat, oh ini A, ini B, ini C, ini D. Nanti setelah kita lihat, baru kita konfrontasi, kita klarifikasi ke wajib pajaknya. Pak, bangunan ini itu bukan bangunan tambang minyak bumi, ini gas bumi, Pak. Gitu.
Bapak bilang usaha Bapak cuma minyak bumi misalnya. Atau mungkin perbankan. Misalnya banknya punya villa atau hotel. Pak, hotel ini orang sini bilang atas nama Bapak. Atas nama Bank A, Bank B, Bank C misalnya. Nah, kenapa Bapak bilang hotel ini bukan milik Bapak? Buktikan. Nah, oh ini atas nama orang A, si B, si C. Nah, itu kan pemilik perusahaan Bapak. Ya beda. Statusnya ini milik si bosnya. Ya sudah, kita gali potensi bosnya. Itu. Paling tidak kita dapat pengakuan dari si bank bahwa ini punya bosnya. Nah, itu gambarannya. Nah, ini observasi tak partisipan dan observasi partisipan. Oke, ini terkait dengan observasi. Nah, observasi partisipan di mana peneliti harus bisa terlibat secara akrab sampai mereka tidak terganggu kenyamanannya. Ya, kalau orang DJP yang datang udah pasti nggak nyaman tuh WP tuh. Udah tahu mau diperiksa, mau dinilai, pasti nanti ada tambahan pajak yang harus dibayar dan nggak mungkin nyaman kalau orang DJP. Gitu ya. Nah, ini makanya kita tidak pernah melakukan observasi partisipan karena nggak pernah bisa merasa nyaman mereka ketika kita datang. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, sebelum masuk FGD terkait observasi ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Sudah cukup ya, jelas ya? Nah, yang berikutnya adalah FGD, Focus Group Discussion. Kalau kita nggak bisa dapat data dari lapangan terkait dengan observasi, maka cara kita mengumpulkan data berikutnya adalah dengan FGD, Focus Group Discussion. Di mana kita fokus mendiskusikan beberapa tema, beberapa hal terkait objek yang akan kita nilai. Contoh misalnya kita mau mendiskusikan terkait siklus bisnis perusahaan tambang batubara. Nah, di FGD ini kita undang nih ahlinya batubara, bahkan perusahaan yang mau kita nilai, yang mau kita periksa itu kita undang juga. Nah, kita tanyakan di situ ke narasumber batubara, bagaimana sih produksi batubara yang seharusnya? Kita bandingkan, tanyakan ke wajib pajak. Tempat Bapak seperti itu nggak? Oh iya, sama. Ya udah, sama. Oh beda. Tempat kami misalnya kalori batubaranya sekian. Standarnya sekian. Sehingga kita lebih rendah daripada yang umumnya misalnya. Nah, kita dapat data dari sini. Gitu. Nah, sebagai gambaran, FGD ini tidak hanya dihadiri orang-orang pinter. Tapi justru semua jenis orang kita kumpulkan. Bahkan orang awam sekalipun kita datengin juga. Tujuannya buat apa? Supaya kita mendapat insight dari orang yang nggak paham tambang sama sekali. Kalau case-nya tambang ya. Terkadang pertanyaan-pertanyaan sederhana mereka justru yang membuat kita sadar bahwa, oh iya, kita juga belum nanya itu. Oh iya, kita butuh data itu, dan seterusnya. Itu ya, makanya ini disebut focus group discussion. Pesertanya terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda, dan pembahasannya fokus pada beberapa tema saja. Nah, informasi dari FGD ini biasanya diharapkan bervariasi. Kenapa? Karena pesertanya juga variasi tuh. Ada yang ahlinya tambang, WP sendiri, orang DJP yang nggak tahu tambang sama sekali, misalnya. Bahkan terkadang mahasiswa-mahasiswa yang idealis kita libatkan. Gitu. Kenapa? Supaya mereka tahu kondisi perusahaan tambang di Indonesia seperti apa, fraud-nya seperti apa. Dan kita butuh insight dari mahasiswa-mahasiswa ini malah. Itu ya, itu gambarannya FGD. Nah, di sini FGD di sini di antara partisipan bukan saja bisa menyampaikan, tapi juga bisa mengkritisi pandangan partisipan lain. Inilah yang kita butuhkan dalam FGD, sehingga diskusinya benar-benar berjalan. Gitu. Nah, peserta dalam FGD ini biasanya orang-orang yang terpilih saja. Tidak semua peserta dibuka seperti seminar, tidak. Tapi mereka yang benar-benar berminat untuk pokok bahasan yang akan kita bahas. Gitu. Jadi walaupun saya orang awam, tapi saya berminat pengen tahu tentang pertambangan, ya kita buka. Gitu. Bukan untuk seminar ya, yang untuk ngejar sertifikatnya aja. Tidak, FGD tidak ada sertifikat. Gitu. Sehingga tidak akan ada hal yang seperti itu. Mahasiswa ngejar sertifikat doang, atau penilaian ngejar sertifikat saja, dan seterusnya. Nah, ini FGD, Focus Group Discussion. Nah, yang terakhir adalah studi dokumentasi. Ini nggak perlu saya jelaskan ke teman-teman. Teman-teman semua udah tahu nih. Teknik pengumpulan data yang tidak langsung menggunakan dokumen-dokumen, ya catatan, dan seterusnya. Nah, terkait dengan teknik pengumpulan data, sebelum saya lanjut ke jumlah data, ada yang mau ditanyakan? Dari mulai kuesioner sampai ke studi pustaka atau studi dokumentasi, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, saya lanjut. Nah, tadi terkait dengan teknik pengumpulan data. Sekarang dari banyaknya data yang diambil nih. Banyaknya yang data diambil.
Teman-teman sudah tahu sensus ya pasti ya. Sensus ini apabila semua populasi itu disurvei, maka disebut sensus. Tapi pada kenyataannya BPS yang menyebut dirinya Badan Sensus Penduduk, BPS Badan Pusat Statistik ya. Badan Pusat Statistik yang tujuannya untuk melakukan sensus penduduk, itu sebenarnya tidak semua disebut sensus. Sebenarnya mereka sampling. Kenapa? Karena nggak semua penduduk disensus oleh si BPS. Itu tidak semua penduduk disensus oleh BPS. Penduduk-penduduk yang nggak punya rumah, yang di pinggir jalan gelandangan, atau mungkin yang rumahnya nggak tetap, yang di pinggir kereta api di bantaran kan nggak disensus sama dia. Tapi semua dinyatakan sama oleh BPS bahwa sensus penduduk itu adalah sensus, bukan sampling. Kenapa? Karena dianggap bahwa hasilnya sudah mencerminkan nilai dari populasinya. Atau bisa dibilang kalau jumlah penduduk 100%, maka dia sudah melakukan sensus sebesar 90% atau 95% dari jumlah penduduk. Itu gambarannya terkait sensus. Nah, yang kedua sampling. Sampling ini hanya sampel saja nih. Sampel dalam statistik minimal 30 data. Gitu. Dan sampel ini ada sampel acak dan sampel terarah. Dalam hal penilaian, sampel yang akan digunakan adalah sampel terarah, bukan sampel acak. Tapi dalam hal statistik, justru sampel yang bagus adalah sampel acak. Itu kenapa penilaian menggunakan sampel terarah? Karena untuk menentukan objek penilaian kita butuh kesebandingan. Kalau kita ambil data pembandingnya acak, maka belum tentu sebanding. Gitu. Sehingga kita butuh klasifikasi tertentu, kriteria tertentu untuk mengarahkan data yang akan kita sampling. Itu ya teman-teman ya, ini terkait dengan jumlah datanya, sampel dan sensus. Nah ini yang terakhir, saya fokuskan ke yang ketiga ya. Apa yang diperoleh penilai akan tergantung pada ketelitian persiapan dan pada tingkat kerjasama yang diberikan oleh perusahaan subjek dan mereka yang diwawancarai. Jadi memang ketika kita mau ke lapangan, kita harus persiapan dulu nih A sampai Z-nya. Kalau WP defense, maka kita harus menggunakan cara apa. WP nggak ngasih data, kita menggunakan cara apa, dan seterusnya. Kenapa? Karena terkait pengumpulan data, kita terikat antara cara dengan kerjasama dari perusahaannya. Caranya udah bagus, tapi perusahaannya menutup atau defense. Ya sudah, kita nggak akan dapat data apa-apa. Ya, itu gambarannya teman-teman ya. Jadi kita harus persiapan ini harus matang dulu. Apa yang mau kita cari, alternatif A, alternatif B, alternatif C, dan seterusnya sebelum kita ke lapangan. Nah ini gambarannya ketika kita verifikasi lapangan. Nah ini contoh persiapan nih, contoh persiapan untuk interview, baik dia kuesioner maupun wawancara. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan terkait delop sama delop yang saya buat. Contoh misalnya perjanjian antara pemegang saham. Apakah terdapat perjanjian bla 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 dan seterusnya. Ini contoh ya teman-teman ya. Dan ini belum efektif. Kenapa? Terlalu panjang pertanyaannya. Sebisa mungkin gunakan pertanyaan singkat, sederhana. Dan kalau bisa ada jawabannya seperti yang nomor 2. Rendah, sedang, tinggi. Dan jawabannya tidak sifatnya sugestif. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Gitu. Jadi tidak hanya tinggi dan sedang saja, rendahnya ditutupi misalnya. Tidak seperti itu. Nah ini contoh persiapan interview. Nah ini data-data dari makroekonomi yang diperoleh dari Bank Indonesia, contoh pengumpulan data dari internet. Terus ini ada data dari Damodaran, contoh datanya seperti ini. Ini semua jenis data ada di Damodaran terkait penilaian. Ada EVA di sini tuh, Economic Value Added, yang kemarin saya ceritakan pendekatannya. Di dunia luar sana sudah digunakan, tapi di Indonesia belum. Gitu. Beta ada, resiko ada, effective tax rate ada, dan seterusnya. Nah ini data pembanding di IDX terkait laporan keuangan annual report tahun 2017 di sini ya, atas ACST atau Accept Indonesia Tbk. Nah, ini teman-teman bisa dapat di IDX. Oke, kayaknya sudah selesai. Nah, mungkin sebelum saya tutup, sebelum teman-teman bertanya, ada tugas tim buat teman-teman. Ingat ya, tugas tim buat teman-teman, seperti yang saya jelaskan di awal pertemuan. Tugas tim ini dikerjakan selama 1 semester. Dan nanti digunakan ketika teman-teman merasa UTS-nya kurang atau UAS-nya kurang, teman-teman nggak perlu minta tugas lagi ke saya. Tapi otomatis tugas tim ini yang akan melengkapi nilai UTS dan UAS teman-teman. Gitu ya. Nah,
Silakan teman-teman buat tim, satu kelas itu 6 tim, artinya nanti ada yang 5 orang, ada yang 4 orang, karena jumlah teman-teman hanya 28. Tugasnya, Mas Yuda tolong dicatat ya, Mas Yuda ya. Oke, tugasnya teman-teman buat tim, satu kelas 6 orang. Nah, setiap kelompok atau setiap tim, itu silakan cari objek yang akan dinilai di sektor yang berbeda. Di sektor yang berbeda. Datanya semua ada di IDX ya. Silakan cari di IDX. Contoh misalnya, timnya Mas Yuda mau nilai perbankan, sektor perbankan ya. Maka timnya Mas Fikri nggak boleh nilai perbankan. Cari sektor lain. Misalnya apa? Oh, sektor industri kimia. Misalnya kimia farma. Nah, timnya Mas Afan nggak boleh perbankan, nggak boleh kimia farma. Ya sektor yang lain. Contohnya apa? Transportasi. Gitu, atau mungkin properti dan seterusnya. Gitu ya. Jadi setiap tim sektornya harus berbeda. Itu nanti Mas Yuda yang membuat rekapnya, tim 1 siapa, kelompok 2 siapa, orangnya siapa-siapa aja, terus yang mau diambil itu sektornya sektor mana, nanti tolong dikirimkan ke saya Mas Yuda ya. Oke. Objek penilaiannya adalah ekuitas atau saham. Hitung nilai per lembar saham perusahaan yang teman-teman tentukan. Mau Bank Mandiri, Bank BNI, BCA, dan seterusnya silakan. Tugasnya adalah menghitung per lembar saham. Tanggal penilaiannya adalah 31 Desember 2020. Oke, 31 Desember 2020. Contoh laporan penilaian sudah saya berikan ke teman-teman. Kertas kerja sudah saya berikan teman-teman, silakan dipelajari. Oke, sampai sini tugasnya jelas teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau ditanyakan terkait tugas maupun terkait materi hari ini. Mas Yuda, tugasnya sudah jelas? Mungkin mau konfirmasi kembali Pak, biar. Boleh, silakan. Jadi nanti satu kelas itu ada 6 kelompok, kemudian tugasnya cari objek yang akan dinilai itu dari sektor-sektor berbeda gitu kan Pak ya? Ya, terus kelompok sektor berbeda. Objek penilaiannya ekuitas dan tanggal penilaian 31 Desember 2020. Oke, mungkin itu aja. Siap. Siap Pak. Oke, nanti dibuat rekapnya Mas Yuda ya. Kalau kelompoknya terserah teman-teman pilih sendiri aja. Siapa mau kelompok siapa, teman-teman yang ngatur, saya tidak ngatur. Yang cocok saja sama teman-teman yang bisa kerjasama dengan teman-teman. Baik Pak, nanti dikoordinasi lagi ke kelas. Oke, siap. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau tidak ada, berarti bisa saya cukupkan ya pertemuan kita hari ini ya teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama teman-teman. Izin saya tutup ya. Saya end meeting ya.